Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Fauzi dari kampus ITB AH Indonesia, NIM 2020 SEK 55. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses tutup bulan. Namun sebelum proses tutup bulan dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu backup data harian, 2 proses pembiayaan, 3 proses tabungan harian, 4 proses tabungan akhir periode atau pembagian hasil simpanan, 5 proses keuangan, 6 pack data temporer, 7 sorting data transaksi, 8 aji saldo atau bagi hasil transaksi, 9 backup data akhir periode, 10 proses 1 bulan atau yang terakhir. Baik, yang pertama yaitu dalam proses 1 bulan, langkah yang pertama adalah backup data harian. Backup data harian adalah proses mengamankan data transaksi yang telah dilakukan setiap hari dan harus dikopi ke eksternal HD atau FD. Tujuannya adalah ketika terjadi kerusakan pada hardware, data dalam program tidak ikut rusak. Ketika hal tersebut terjadi, maka bisa dilakukan recovery data backup hari terakhir transaksi. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cari folder program di drive D, kemudian buka folder program tersebut, kemudian buat folder baru, contohnya seperti pertanggal bulan berjalan, contohnya adalah 23 Agustus 2021, kemudian copy folder apply data, kemudian paste ke folder baru per tanggal bulan berjalan, kemudian yang terakhir copy lagi data tersebut ke eksternal HD atau FD. Maka proses backup data harian sudah selesai. Kemudian yang kedua yaitu proses pembiayaan. Proses pembiayaan adalah proses menyesuaikan data pembiayaan dari awal bulan sampai dengan akhir periode. Tujuannya adalah agar data yang sudah kita input selama 1 bulan, bila ada yang belum sesuai data register dan neraca, akan bisa terlihat setelah dilakukan proses pembiayaan dan bisa dilakukan jurnal penyesuaian data. Langkah-langkahnya adalah buka menu warna merah atau dompet warna merah, kemudian klik proses pembiayaan, kemudian klik Al, kemudian klik proses, kemudian sudah selesai. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang ketiga yaitu proses tabungan harian. Proses tabungan harian adalah proses menyesuaikan data tabungan dari awal bulan sampai dengan akhir periode. Dan untuk mengetahui bila ada jenis tabungan berjangka yang sudah jatuh tempo, langkah-langkahnya adalah buka menu dompet warna hijau, kemudian klik proses tabungan harian, kemudian klik Al, kemudian klik proses, kemudian sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah proses tabungan akhir periode atau pembagian hasil simpanan. Proses pembagian bagi hasil simpanan ini dilakukan sebelum proses 1 bulan dengan menggunakan sistem profit sharing. Langkah-langkahnya adalah 1. Klik menu tabungan, kemudian klik proses tabungan, kemudian klik proses tabungan bulanan atau akhir periode, kemudian diisikan nominal masing-masing dari hasil yang sudah tersedia atau yang sudah pernah dilakukan transaksinya, kemudian klik Al, klik proses, kemudian selesai. Kemudian dicek, pastikan sudah masuk ke register saldo basilnya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak bank dan pihak nasabah. Kemudian yang kelima yaitu proses keuangan. Proses keuangan ini bisa dilakukan sewaktu-waktu ketika memang dibutuhkan. Seperti halnya proses tabungan harian dan pembiayaan tidak harus setiap akhir bulan saja. Tapi ketika akhir bulan ini wajib dilakukan agar semua data bisa terproses secara rinci ke dalam pos akunnya masing-masing. Caranya adalah 1. Masuk ke menu warna kuning, kemudian proses keuangan, kemudian centang proses data keuangan, kemudian klik proses, kemudian klik OK, kemudian sudah selesai. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam yaitu pack data temporer. Langkah-langkahnya adalah klik menu admin bagian atas, kemudian klik pack data temporer, kemudian klik yes, kemudian penghapusan data bernilai 0 sudah selesai. Pastikan bahwa benar-benar sudah menghapus data tersebut dan klik yes. Kemudian 7 yaitu sorting data transaksi.
Langkahnya adalah menu admin, kemudian klik sorting data transaksi, kemudian diklik yes. Proses mengumpulkan transaksi di buku besar sudah selesai. Dan pastikan apakah benar setting data transaksi sudah selesai. Setelah kemudian baru diklik yes. Kemudian yang ke-8 yaitu adjust saldo atau menyesuaikan saldo. Langkah-langkahnya adalah klik menu admin atas, kemudian klik adjust saldo atau bagi hasil transaksi, kemudian klik yes, kemudian proses adjust saldo, kemudian selesai. Dan pastikan apakah adjust saldo sudah benar-benar selesai, kemudian diklik yes. Kemudian yang ke-9 yaitu backup data bulanan. Backup data harian adalah proses mengamankan data transaksi yang telah dilakukan setiap hari dan harus di copy eksternal HD atau FD. Tujuannya adalah ketika hardware terjadi kerusakan, maka hal tersebut bisa dilakukan recovery atau data backup hari terakhir transaksi. Caranya adalah cari folder program di drive D, buka bulanan program tersebut, buat folder baru. Contohnya adalah seperti misalkan bulan Juni, maka tutup Juni 2021, kemudian copy folder apply data, kemudian paste ke folder baru atau tutup bulan Juni 2021, kemudian copy lagi data tersebut ke eksternal HD atau FD, kemudian proses selesai atau shutdown atau proses data backup data bulanan sudah selesai. Kemudian yaitu proses tutup bulan. Namun sebelum proses tutup bulan, untuk melakukan proses tutup bulan tahap akhir, maka pastikan tanggal komputer atau PC adalah tanggal terakhir bulan tersebut. Selanjutnya pastikan pada tanggal akhir bulan tersebut ada transaksi terinput dan juga pada tanggal awal bulannya. Bila ternyata awal bulan dan akhir bulan bertepatan tanggal merah atau libur kantor, maka buatlah transaksi kosong untuk mengisi data awal bulan dan akhir bulan. Caranya masuk ke transaksi keuangan, kemudian klik tambah, kemudian klik sandi transaksi atau 500, kemudian klik simpan, kemudian sudah selesai. Detailnya bisa dilihat pada gambar. Kemudian berikutnya adalah laporan keuangan neraca saldo. Ini dicetak sebelum proses tutup bulan. Klik neraca saldo, klik preview. Kemudian neraca saldo ini berisikan saldo semua akun, baik saldo kas, berangkas, kas kasir, saldo total tabungan, saldo total pembiayaan, pengeluaran, pendapatan SHU bulan berjalan, SHU ditahan, biaya-biaya dan lain-lain yang menyangkut tentang keuangan pada bank tersebut. Kemudian yaitu adalah laporan neraca. Langkahnya adalah klik neraca non multi currency, kemudian klik preview, kemudian muncul seperti gambar-gambar atau kode-kode, kemudian selesai. Selanjutnya adalah neraca lajur. Caranya seperti halnya dengan laporan neraca, bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu proses tutup bulan. Langkah-langkahnya adalah klik menu admin, kemudian proses tutup bulan, kemudian centang proses tabungan, kemudian centang proses pembiayaan, centang proses keuangan, kemudian klik proses dan klik yes. Kemudian proses tutup bulan sudah selesai. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada gambar. Apabila mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak atau dalam memberikan materi ini tidak menggunakan laptop kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.